Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna ilman nafi'a. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan belajar membaca kitab Irsyadul Ibad ila Sabilir Rasyad. Halaman 191. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Ini kita masih tentang apa kemarin Ustaz? Tentang musibah Ustaz. Sabar dari musibah. Ya, sabar musibah. Ini judulnya Qissatu Syabin Uzziba bin Nadabi alaih. Ini adalah kisah seorang pemuda yang disiksa akan dianya pemuda bin Nadabi dengan sebab ratapan alaihi atasnya pemuda. Ya, jadi orang meratap justru dia yang dalam kubur yang dapat hukuman. Ketika nanti dia meninggal, ke waktu meratap hidup. Ya, cerita Oh, seorang pemuda dia disiksa di kuburnya karena di dunia ada orang yang meratapinya. oh, Jadi iya, ratapan orang mempengaruhi kan? Ini judulnya seperti itu, tapi ini kan masalah Ustaz. Karena ada pembahasan kemarin, kok iya, bisa seseorang yang udah meninggal karena orang lain menangis meratapi dia, dia yang disiksa. iya. Kan wala tadziru waziratun wizra ukhra. Seseorang Ukra. nggak menanggung dosa orang lain. Iya, Yang dosa bukan dia, tapi yang meratap kan gitu. iya, iya, Makanya perlu pembahasan di sini. iya. Nah, karena kemarin oke, menurut ahli sunnah wal jamaah baru mayat disiksa. Kalau ada yang meratapinya, kalau dia berpesan ya, sebelum meninggal dia berpesan, ratapi saya. Kalau saya meninggal baru. Minta pesannya, jadi meminta di. Oke. Waqala Salihun al-Murriyu. Berkatalah oleh Saleh al-Murri. Apa kata beliau? Numtu lailata Jum'atin bimakbaratin. Ini ngeri, Ustaz. Saya Hmm. tidur pada malam Jumat di satu kuburan. Tidur di kuburan. Ya kan? Iya, Numtu lailata Jum'atin di makbarah, saya tidur pada malam Jumat di kuburan. Faraitul amwata kharaju min kuburihim. Maka saya melihat akan orang-orang yang meninggal, keluar mereka dari kubur mereka, watahallaku, dan mereka membuat halakoh. hmm. Mereka membuat halakah, artinya ada kayak majelis zikir gitu. Tahallaku, mereka membuat halakah atau berlingkar-lingkar. Iya. Wa nazalat alaihim atubakun mughattatun. Dan turun kepada mereka oleh tabak-tabak yang ditutup. Ini maknanya ada yang memberikan hidangan kepada mereka. Hmm. Wa nazalat alaihim atubakun mughattah. Mereka bikin majelis rame-rame, tentu ada makanan kalau di dunia kan. Turun kepada mereka oleh tabak-tabak jamaah ini. Mughattah yang ditutup. Nampan-nampan gitu dia. Nampan-nampan yang isinya kita nggak tahu makanan apa kan. Ini Iya. namanya juga mimpi Ustaz. Ah, ini mimpi ya, numtu. Mimpi. Iya, bukan. Oh ya, dalam mimpi berarti terlihatnya. Ya, dalam mimpi. Saya tidur pada malam Jumat di satu kuburan, saya lihat orang meninggal itu sudah keluar, dibangkitkan dari kubur, mereka membuat halakah-halakah zikir, kemudian ada makanan datang kepada mereka. Ada tabak yang tertutup lah, nggak tahu isinya apa kan. Iya. Wafihim syabun yu'azabu. Dan di antara mereka itu ada seorang pemuda yu'azabu yang sedang disiksa. Iya. Wafihim syabun yu'azabu, di antara mereka itu ada seorang pemuda yang sedang disiksa akan dia. Fataqaddamtu fasa'altuhu. Maka aku mendatangi. Fataqaddamtu, aku maju. Aku maju Iya. ke depan. Fasa'altuhu, aku bertanya kepada dia. Faqala. Nah, Hmm. laki-laki pemuda itu berkata, Li walidatun jam'atin nawadiba. Hmm. Bagi saya, itu ada seorang ibu jamaat yang mengumpulkan ianya ibu an-nawadiba akan wanita-wanita yang meratap. Nawadiba jamaah.
Berarti meminta ya, menyuruh ya berarti ya, minta ini. Iya, artinya saya punya seorang ibu yang dia mengumpulkan semua orang-orang perempuan yang suka meratap, mungkin diperintahkan untuk meratapi saya kan. Hmm. Ya. Fa'ana mu'azzabun bidzalik, maka bermula saya itu yang disiksa dengan sebab demikian. Nah, sebab ibu saya meratapi saya jadi dapat siksa. Iya, iya. Fala jazahallahu anni khairan. Maka semoga tidak membalas akannya ibu oleh Allah untukku akan kebaikan. Karena ibu tidak berbuat baik tentunya. Semoga Allah tidak membalasnya kebaikan. Iya, iya, Guru. Wabaka dan menangislah pemuda tadi. Dia Hmm. menangis. Iya. Summa amarani an azhaba ilaiha wa alamani bimahalliha. Kemudian memerintahkan ianya pemuda akan aku bahwa aku pergi kepadanya ibu. Iya, iya. Ya lanjut Guru ya. Kita ada itu dikit tadi. Wa a'lamani dan memberitahukan ia kepadaku bimahaliha dengan tempatnya. Ya, dia kasih tahu rumah aku di mana. Kemudian dia menganjurkan aku untuk mendatangi ibu. Kepada yang mimpi itu Guru ya. Ya, misalnya yang pemuda yang bermimpi tadi bilang, "Wahai Tuan, datanglah ke ibu saya di sini tempatnya." Ya kan? Wa an unashidaha bitarki hadzal adzabil adzimil ladzi tasabbabat lahu fi. Dan bahwa aku minta kepadanya ibu dengan meninggalkan ini siksa yang besar, siksa alladzi tasabbabat yang menjadi sebab ianya ibu baginya si pemuda padanya siksa. Iya. Artinya laki-laki dalam mimpi, tolong pergi ke rumah ibu saya, di sini rumahnya, minta tolong agar dia meninggalkan meratapi. Ya. Ya. Iya, iya. Falamma asbahtu zahabtu ilaiha. Manakala aku bangun pagi, zahabtu ilaiha, pergilah aku kepadanya ibu. Iya. Wa raaitu indaha tilkan nawadiba. Dan saya melihat di dekatnya ibu, indaha di sisinya ibu. Wa raaitu indaha dan saya melihat di dekatnya ibu, tilkan nawadiba akan demikian perempuan-perempuan yang meratap. Hmm. Berarti masih berlangsung orang yang meratapinya. Iya, Anaknya udah disiksa ya. ya mayatnya yang disiksa. Ini ibu-ibu meratap, ya. Nah. Wa wajuhuha qadis wadda min kasratil latami wal bukai. Dan bermula wajahnya si ibu itu sungguh hitam ia min kasratil latami dari banyaknya menampar-nampar wal bukai dari banyaknya menangis. Nah, fazakartu laha dzalikal manama maka saya sebutkan baginya ibu akan demikian mimpi tadi saya menceritakan anakmu disiksa gara-gara ratapan kamu. Fatabat maka tobat ianya si ibu wa akhrajatin nawadiba dan mengeluarkan ia akan wanita-wanita yang meratap tadi. Hmm. Suruh pulang deh. Pulang dah. Wa a'tatni darahima atasaddaqu biha anhu. Dan memberikan oleh ibu tadi kepadaku akan beberapa dirham yang akan aku bersedekah dengannya dirham anhu untuknya si mayat tadi ya. Nah, Iya. fa'ataitul maqbarata lailatal jum'ati ala adati. Maka aku datangi akan pekuburan kemarin, maqbarah Ma'rifah ini. Fa'ataitul maqbarata maka aku datangi akan pekuburan lailatul Jumat pada malam Jumat ala adati di atas kebiasaan. Berarti Jumat berikutnya ya. Ya,
Hmm. Watasaddaqtu anhu bitil kadarahima dan aku bersedekah bitil kadarahimi dan aku bersedekah untuknya. Aku bersedekah untuknya si mayat tadi bitil kadarahimi hidarahimi dengan demikian dirham-dirham. Panumtu maka aku pun tidur. Qara'aituhu wa huwa yaqulu li. Maka aku melihat akannya pemuda tadi, wa huwa yaqul dan dianya pemuda itu berkata iya bagiku. Jazakallahu anni khairan. Semoga membalas akan engkau oleh Allah dariku akan kebaikan. Ya. Azhaballahu anni al-azaba. Telah menghilangkan oleh Allah dari diriku akan siksa. Pemuda itu ya. Ya. Wa wasalat ilayya sadaqatu dan sampai kepadaku oleh sedekah. Ya. Hmm. Fa akhbir ummi bidzalik, maka beritahukan olehmu akan ibuku dengan demikian. Suruh balik lagi, suruh ke ibunya lagi. Kasih tahu. Nah itu Ustaz. Iya, iya, iya. Berarti itu dulunya kalau Lailatul Jumat berarti Kamis malam Jumat dulu ya? Bukan Kamis Jumat malam, malam Sabtu. ya, Kamis malam Jumat. Ini sepotong cerita tentang mimpi Ustaz. Ini kisah seperti ini kan ini belum ada hadisnya guru ya? Ya, Bisa jadikan dalil atau untuk memberikan motivasi. motivasi lah intinya ya kita jangan menangis kan. Kalau ada yang meninggal ya kita doain lah. Jangan Eh, menangis. Terus ada dulu aja ada dua. Mm-mm. Tahu. Fastaikadtu maka aku terjaga, fadhahabtu ilaiha maka aku pergi kepadanya ibu. Fawajadtuha matat. Maka aku dapati akannya ibu, hal keadaan ibu yang meninggal iya. Oh, meninggal ibunya. Iya, udah meninggal malah. Eh, Fahadartu sholata 'alaiha maka aku hadiri akan salat di atasnya ibu. Salat jenazah maksudnya. Aku hadiri akan salat jenazah di atasnya ibu. Wadufinat bijambi waladiha dan dikuburkan akannya ibu di Di dekat samping. anaknya, Eh, di samping atau di dekat. Sebentar, Ustaz. Tahu korek. Nah, itu sepenggal cerita, Ustaz. Iya, iya. Ini apa sangat ini nih Bro, buat ya, di masyarakat ini sangat penting. Bismillahirrahmanirrahim. Tambihun ini satu tambih. Fi tahrimin nadabi wan nauhi wa jawadil bukai. Ini pada mengharamkan nadab. Nadab itu apa ya kita bedakan Ustaz? Now, ini meratap tadi Ustaz. Beratap ya. Fi tahrimin nadabi meratap, maksudnya meratap dengan cara memukul-mukul pipi, segala macam. Wan nauhi dan meratap juga Ustaz. Iya. Apa arti yang berbeda? No. Nauh kan naihah itu perempuan yang meratap juga artinya.
Nawah. Ratapan tangisan wanita-wanita yang merangis. Ya, sama berarti. Iya. Tapi maksud di sini bukan sekedar menangis biasa, Ustaz. Ada aksinya, robek-robek baju, Iya, iya. ngacak-ngacak rambut, ya kan? Kayak menunjukkan kekecewaan, putus asa itu yang dilarang. Qad ijtama'atil a'immatu ala tahrimin nadabi. Ini ada artinya. Dan sungguh telah ijma'lah oleh para imam terhadap haramnya nadab. Ini wajah-wajih bukannya itu artinya apa, Guru? Jawaz boleh, kalau menangis boleh. Jadi maksudnya ini haram meratap dan bolehnya nangis gitu maksudnya. Ya, kalau menangis boleh. Merata nggak boleh. Sungguh ijma'lah oleh ummah, oleh ulama-ulama ala tahrimin nadabi kepada haramnya meratap. Wahwa dan dianya nadab ta'didu mahasinil main. Nah, ini beda. Nadab sama nauh. Iya. Dianya nadab itu ta'didu mahasinil main, menghitung-hitung kebaikan mayat. Jadi kita bilang, waduh, tokoh itu udah meninggal, padahal dia orang mah rajin, apa dermawan banget, segala macam, panjang lebar. Nah, itu saya yang kayak cerita kemarin. Seminggu kisahnya belum habis. Nah, itu nadab. Jadi nadab itu yaitu menghitung-hitung kebaikan mayat, seperti wajabalah, ini orang Arab ini. Wahai bukitku, wahai bukit. Maksudnya bukit, wahai tokoh hebat Sandaran. luar biasa. Jabala itu apa? Artinya mungkin dikasih sebagai sandaran, Guru, bukan? Iya, sandaran ya. Tempat aku mengadu, saya. Iya. Tempat aku berteduh. Tempat aku meminta memberikan dia suka menolong dan seterusnya begitu. Nah, jadi berarti nggak cocok arti kamu di sini. Ini ada arti di sini. Wan nauhu, wan nauhi. Dan sepakatlah oleh para imam kepada haramnya nauh. Haramnya nauh. Apa nauh? Bahwa raf'u sauti bin nada. Oh, Membesarkan suara dengan jerit-jerit, tatapan menjerit-jerit berarti, Guru. jerit-jerit. Mm-mm. Menjerit-jerit ya. Wa misluhu ifratu raf'ihi bil bukai. Dan sama juga. Bermula sepertinya nadab juga itu terlampau. Ifrat. Berlebihan mengangkatnya seseorang. Mengangkatnya suara bil buka dengan menangis. Wa illam yaktarin binadabin wala nauhin. Sekalipun tidak menyertai ianya tangisan dengan nadab dan tidak pula dengan nadab. Jadi nangis besar banget. Sama aja Ustaz. Iya. Gak boleh juga. Nangis biasa lah. Sebagaimana yang Nabi praktekkan. Berarti Nabi sekedar sedih saja. Air Kalau mata hanya air matanya meleleh, tidak apa-apa, Guru, ya berarti ya. ya. Memang mata cuma punya air doang, nggak punya yang lain kan? Wa darbu nahwil khaddi was sadri. Dan bermula sepertinya meratap juga itu darbu nahwil khaddi. Memukul seumpama pipi dan dada. Iya. Memukul pipi dada. Wasyaku nahwil jaibi. Merobek seumpama kerah baju. Kerah baju. Wa nasyru syi'ri. Wa nasyru syi'ri. Apa nih? Rambut, Menghambur-hamburkan rambut. cakaran rambut kali. Apa namanya ya? Ya, Awet-awet rambut gitu. ngacak-ngacak ya. Iya. Ngacak-ngacak rambut. Wahal kuhu mencukurnya rambut. Kemudian wanat fuhu mencabutnya rambut. Sebentar saya, 1 menit.
Nah, wa taswidul wajhi. Dan seumpamanya meratap juga itu taswidul wajhi, menghitamkan wajah. Wajah dicat pakai arang, Sa. Nah, wa ilqaur ramadi ala ra'si dan menaburkan abu. Ini ramad itu abu dapur, Ustaz. Hmm, Abu Abu Dapur. dapur. Apa bahasa kita nggak harus abu dapur sih, pokoknya abu lah. Ya. Di atas kepala, nabur-naburin debu di atas. Kemudian wadu'a'u bil waili was subur dan mendoakan dengan wail was subur, ail halak, mendoakan kehancuran. Ini bisa kita artikan Apa gimana ya? semacam dia apa namanya? Mengutuk dirinya, mending aku sekalian ikut mati segala macam lah. Nah, itu. Eh, Mentang-mentang dia mati suaminya kan? aku Dia ikut juga kubur, ada ke kubur nggak mau dikubur. ya, mending aku juga ikut dikubur dah, percuma hidup. Nah, kan ada yang begitu, Sa, kan? Ya ada guru. Kalau kalau misalnya ada orang tua sudah tua banget gitu kan, malah yang meninggal anaknya, orang Hmm. tuanya ngomong, kenapa bukan saya duluan gitu. Itu termasuk merata bukan ya? Gitu? Iya, itu ya mirip-mirip lah, Sa. Ikut, pengen ikut dikubur. Ya. Oke, Ustaz. Ya guru. Wa kullu syai'in fihi taghyirun lizai. Dan bermula misilnya meratap tadi itu segala sesuatu yang padanya sesuatu itu taghyirun lizai itu merubah bagi pakaian. Kalau bersima la yu'taduhu la yu'tadu lubsu asla. Seperti memakai mah yang tidak dibiasakan akan memakainya mah sama sekali. Jadi Baju memakai terbalik. hmm, baju kebalik. Udah. Biasa nggak pakai baju compang-camping, sekarang pakai baju compang-camping ya. Ini Nah, kalau itu. sekarang guru kenapa ini ya? Itu masuk merata atau alat dari mana itu? Kalau ada orang meninggal kok pakai baju hitam-hitam? Itu nggak Ya. apa-apa, baju hitam boleh. Itu Iya, kan banyak yang pakai baju hitam itu kan menunjukkan kesedihan. Bukannya kita kalau nggak boleh meratap ya pakai baju apa adanya aja, yang hitam, yang apa, yang putih gitu. Ini kadang-kadang kok datang pada hitam-hitam semua gitu. boleh pakai baju hitam. Dari segi kebolehan, tapi bukan menunjukkan kesedihan atau apa ratapan guru ya. Iya, tapi boleh katanya. Boleh ya. Kan nggak apa-apa kan?
Maksudnya di sini nggak ada penjelasan dalam kitab lain. Saya baca kemarin dalam kitab Fatwa Tahumun Nisa. Ya, Bagaimana tentang orang pakai pakaian hitam? Ya nggak apa-apa, karena wanita ketika suaminya meninggal kan sunnah berduka, Ustaz, kan? iya. Ihdad namanya dalam bahasa fikih ya. Jadi bagian dari ihdad itu ya itu pakai baju hitam nggak apa-apa. Yang nggak boleh pakai warna-warni, baju ke yang menarik perhatian, baju ke pesta segala macam. Nah itu. Oh, kalau menunjukkan kesedihannya sekedar sedih aja, berarti boleh guru ya gitu kan? Kan bukan beratap berarti. Ya. Kan semua yang apa yang namanya ditinggalkan kalau meninggal mungkin itu kan sedih. Tapi kalau waktunya sedih malah kita pakai baju pesta, malah itu yang nggak boleh dulu ya. Jadi baju hitam itu dianggap yang penting jangan yang mencolok katanya. Tapi kalau kita lihat mah baju hitam kan mencolok juga, Ustaz. Tapi kata dalam kitab Fatwa Nisa itu nggak apa-apa. Au alatil kasifah. Seperti memakai sesuatu yang tidak dibiasakan akan memakainya sama sekali atau di atas demikian sih. Kayak tadi Ustaz. Biasanya nggak pernah pakai baju compang-camping. Sekarang pakai baju compang-camping. Wakatar kisain min libasihi. Dan seperti meninggalkan sesuatu dari pakaiannya. Wal khuruji bidunihi dan keluar dengan tanpanya pakaian. Ala khilafi adatihi di atas menyalahi adatnya. Itu nggak boleh juga. Iya. Amal buka usalimu min kulli dzalik. Adapun tangisan-tangisan yang selamat dari seluruh demikian. Ya tangisan biasa lah. Biasa sana. Iya. Tangisan biasa. Bahwa jaizun qoblal mauti wa ba'dahu. Maka dianya tangisan itu boleh sebelum kematian dan sesudahnya kematian. Lakin al-aula tarkuhu ba'dahu. Tetapi yang lebih utama itu meninggalkannya menangis sesudahnya kematian. Iya. Aman. Mata yu'azzabu bibukai ahli. Kapan disiksa akan dianya mayat dengan sebab menangis keluarganya. Iya. Nah, judul baru. Kapan seseorang mayat itu disiksa dengan sebab tangisan keluarganya. Wa ma marra min annal maita yu'azzabu bibukai ahlihi ikhtalafala immatu fi madza yuhmalu alaih. Belum lama yang telah lalu ianya mah dari bahwa sungguh mayat itu disiksa akan dianya mayat dengan sebab tangisan keluarganya. Ikhtalafal a'immatu berselisihlah oleh para imam fi madza pada apakah dihamalkan akan dia nyama alaihi di atasnya. Ikhtilaflah oleh ulama pada bermula apakah itu yang dihamalkan akan dia di atasnya siksaan mungkin. Jadi atas alasan apa Iya. mayat disiksa dengan sebab tangisan keluarganya. Keluarganya. Wasahihu indana annahu mahmulun alama iza awsa bidzalik. Bermula yang sahih di sisi kami itu bahwa sungguhnya siksaan tadi
Itu dihamalkan kepada ma bila berpesan ianya si mayat dengan demikian. Nah itu. Kalau si mayat sebelum meninggal berpesan, kalau saya meninggal kumpulin orang-orang, tangisin saya kan gitu. Iya. Atau ratapin saya. Itu baru mayat disiksa dengan sebab pesan seperti itu. Pokoknya ida al-sal bidzalik gitu ya. Tidak usah. Tapi kalau dia nggak wasiat kan nggak masuk juga kan. Nah itulah makanya kata para ulama ayat wala taziru wazratun wizra ukhra. Seseorang nggak menanggung kesalahan orang lain. Bagaimana bisa mayat disiksa dengan sebab tangisan keluarganya padahal kan dia nggak ikut campur kan. Iya. Bikhilafi ma idza sakata dengan sebalik ma apabila diam ya. Artinya sebelum dia meninggal dia nggak ngomong apa-apa, nggak nganjurin, nggak ngelarang juga. Falam ya'mur walam yanha, maka dia tidak memerintahkan dan dia tidak pula melarang. Dalam kondisi seperti ini, dia tidak akan disiksa, walaupun banyak orang yang menangisinya. Nah, itu. Wakila dikatakan orang ada pendapat yang berbeda. Innahu iza sakata walam yanhahum an nahwin nauhi yu'azzabu bidzalika aidan. Dikatakan orang sesungguhnya si mayat. Ya, si mayat sebelum ketika dia masih hidup. Sesungguhnya Iya. seseorang apabila diam ia tidak melarang ia akan mereka dari seumpama meratap. Sebelum dia meninggal, dia memang tidak menganjurkan, tetapi juga tidak melarang, tidak mengingatkan nanti kalau saya meninggal kamu jangan ratapi saya. Dia nggak ngomong seperti itu. Iya. Yu'adzabu bidzalika aidan. Dihukum, disiksa akan dia dengan demikian ratapan. Ketika dia meninggal, ada yang menangisi dia, bukan menangisi, meratapi dia. Dia tidak melarang ketika dia hidup, dosa. Nah, dia dihukum juga, kena efeknya. Karena diamnya dia berarti ya. Ya, artinya dia tidak mengingatkan keluarganya mungkin ya. Lianna suku tahu ridwan minhu. Karena diamnya seseorang itu menunjukkan kerelaan dari dia. Mestinya kita mengingatkan keluarga sebelum kita meninggal. Biasa aja lah, semua akan meninggal kan. Kalau saya meninggal ya nggak usah diratapi. Nah, fa'udziba bihi kama law amara. Maka disiksa akan dianya mayat dengan sebab ratapan keluarga sebagaimana jikalau memerintahkan ia. Faman aradal khuruja min wartati hadzal qawli. Maka barang siapa yang menginginkan ia akan keluar dari wartah. Jadi wartah ini kita lihat di sini artinya wartah itu ributah. Asalnya ributah ya. Lebih cocok ributah. Barang siapa yang menginginkan ia akan keluar daripada ikatan atau kaitan ini perkataan. Ini perkataan maksudnya sabda Nabi tadi menyatakan barang Iya. siapa yang mayat akan disiksa dengan sebab tangisan keluarganya kan. Biar dia selamat, kalaupun ada keluarga yang merata kita nggak disiksa berarti kita larang keluarga kita. Nah ini. Maka barang siapa yang menghendaki ya akan keluar dari ini ikatan ini pendapat tadi atau pendapat para ulama, jangan pendapat dari pendapat para ulama yang menyatakan kalau kita enggak melarang kita akan kena siksa. Ya. Maka barang siapa yang menginginkan ia akan keluar dari ini ikatan ini pendapat yang bagi idza nazala bihi maradun. Sepantaslah bila turun kepadanya oleh sakit ketika dia sakit ayan hahum an bid'il janais bahwa melarang ia akan mereka keluarga dari bid'ah-bid'ah yang berkaitan dengan jenazah wa ghairiha dan lain-lainnya bid'ah minal muharramati syani'ah dari yang haram-haram lagi yang keji-keji ya. Eh, Ini apa guru? Syani'ah, keji, tercela. Oh, kunci tercela. Wal qabaihil fadhi'ah dan dari kejelekan-kejelekan yang fadhi'ah, fadhi'ah buruk juga jelek. Dari kekejian-kejian yang sangat jelek. Wafakanallahu limaradhatih. Semoga memberi taufik akan kita oleh Allah bagi ridhonya Allah Subhanahu. Nah itu. Hmm. Baik, guru. Nah itu. Ustaz.
Satu bab lagi, Ustaz. Iya. Faslun fima yaquluhul maridu lin najati minal azab. Ini satu pasal pada menjelaskan yang mengatakan akannya oleh orang yang sakit untuk selamat dari siksa. Ketika kita sakit, apa yang harus kita baca ya supaya selamat dari azab Allah. Nah, ini untuk orang sakit-sakit. Walaupun ya kematian tidak hanya menimpa orang yang sakit, usah banyak juga orang yang sehat meninggal kan. Hmm. Tapi secara umum kan kalau sakit udah parah itu mau meninggal. Nah, ini secara umum aja. Akhrajat Tirmidzi wan Nasa'i telah mengeluarkan oleh Imam Tirmidzi dan Nasa'i wa Ibnu Majah wa Hibbana dan oleh dua Ibnu yaitu Ibnu Majah dan Ibnu Hibban. Wal Hakimu mengeluarkan oleh Imam Hakim an Abi Sa'idil Khudri dari Abi Sa'id Al-Khudri wa Abi Hurairah dan dari Abi Hurairah qala keduanya berkata Abu Sa'id Al-Khudri dan Abu Hurairah berkata qala Rasulullah berkatalah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qala la ilaha illallah wallahu akbar saddaqahu rabbuhu. Barang siapa yang berkata ya la ilaha illallah wallahu akbar niscaya membenarkan akannya oleh Tuhannya. Faqala maka Allah berkata la ilaha illa ana wa ana akbar. Allah setujui ucapannya kan? Artinya Allah beri nilai. Kalau disetujui kan berarti di ACC Ustaz kan? Kalau di Iya. ACC kan diterima tauhidnya. Ini ila anak wa anak akbar itu Allah gitu istilahnya. Iya. Ini kan hamba menyatakan la ilaha illallah, Allah menyatakan la ilaha illa ana. Benar, tidak ada ilah kecuali aku. Kita menyatakan wallahu akbar, Allah Maha besar. Allah menyatakan wa ana akbar. Benar, saya ini yang akbar. Iya. Ini nggak boleh salah ini urusan. Hmm. Ntar ke orang yang ngucapin lagi nih. Ya. Wa idza qala dan apabila hamba berkata la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, qala Allah, Allah Subhanahu wa taala berkata, la ilaha illa ana wahdi la syarikali. Tidak ada ilah kecuali aku, sendirinya aku, tidak ada sekutu bagiku. Nah, artinya Allah menyambut ucapan hamba. Iya. Wa idza qala la ilaha illallah wa la haula wa la quwata illa billah, qala Allah, Allah berfirman berkata la Lewat terus ilaha ya? illa ana wa la Terlewat. haula ya nasa. Terlewat satu baris yang di atas. Oh, La wa ilaha idza illallah. qala bila hamba berkata la ilaha illallah lahul mulku wa lahul hamdu. Allah berkata la ilaha illa ana liyal mulku wa liyal hamdu. Sama kah? Bagiku itu kerajaan, bagiku itu segala puji. Wa idza qala bila hamba berkata la ilaha illallah wa la haula wa la quwata illa billah. Qala Allah, Allah berkata, la ilaha illa ana wa la haula wa la quwata illa bi. Man qalaha barang siapa yang mengatakan ia akannya kalimat di atas fi maradihi dalam masa sakitnya, summa mata kemudian meninggal ia, lam tat'amhun nar. Niscaya tidak akan memakan akannya oleh neraka. Tidak Masya akan memakan akannya, tidak akan menjadikannya sebagai makanan oleh neraka. Allah. Dia nggak masuk neraka. Iya. Nah, itu. Ini kalau ditalkin bagi orang sakit ini kepanjangan ya la ilaha illallah wala haula wala quwata illa billah. Ini bukan ditalkin Ustaz, ketika hidup harus belajar nih. Ucapin sendiri ini ya. Baca Oh, sendiri. Ibnu Asakir dan mengeluarkan oleh Ibnu Asakir an Aliyin karamallahu wajah dari Sayyidina Ali karamallahu wajah. Anin Nabi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam kalimatun mangqalahunna inda wafatih dakhalal jannah. Bermula beberapa kalimat. Itu bermula siapapun yang mengatakan ia akannya kalimat di ketika wafatnya, ketika mau meninggal, dakhalal jannah niscaya masuk ia ke dalam surga. La ilaha illallahul halimul karim tiga kali. La ilaha illallahul halimul karim. La ilaha illallahul halimul karim. Alhamdulillahi rabbil alamin tiga kali. Tabarakalladzi biyadihil mulku yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tiga kali. La ilaha illallah al-karim. Alhamdulillahirabbil alamin.
Wal Hakim mengeluarkan oleh Imam Hakim dari Sa'ad bin Abi Waqqas anhu dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ayyuma muslimin. Bermula siapapun dari orang muslim qala yang berkata ya fi maradi dalam sakitnya la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin arba'ina marrah 40 kali famata kemudian mati ia fi maradihi dalam sakitnya itu u'tiya lahu ajrun syahid ajru syahid bisa diberikan untuknya akan pahala orang syahid wa in bara'a bara'a dan jika sembuh ia sembuh ia waqad ughfirat lahu jami'u dzunubih dan sungguh telah diampuni bagi dia akan semua dosa. Kalau sembuh dapat keampunan dosa, kalau enggak sembuh dapat Kalau pahala. meninggal jadi pahala syahid gitu. Nah itu. Kalau itu baca la ilaha illallah, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin 40 kali. Berarti kalau meninggal Pak dapat pahala syahid, kalau sembuh dapat ampunan dosa gitu. Bro. Ya, luar biasa kan? Saya pernah hadir beberapa kali sholat subuh di waktu saya masih ngontrak di satu masjid. Itu biasanya antara setelah setelah azan sambil menunggu iqomah bacanya ini guru sampai 60 kali. Masya Allah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Ada suka 10 orang ini. Iya, 60 iya. kali baca yang beliau. Luar biasa. Hmm. Wallahu a'lam bisawab wa ilaihil marji' wal ma'ab. Saya cukupkan sampai di sini Ustaz. Ya Nah, cukup guru, mohon maafin lagi ada ini ada beberapa ini nih travel